Teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Halo, selamat berjumpa kembali di channel YouTube TWKK Syafida Sinambunan. Sebelum kita mulai membaca firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND nomor 219, Isedo Alialet. Shalom, kembali kita membaca firman Tuhan, Bilangan pasal 33 sampai dengan 36. Perjalanan dari Mesir ke Moab. Sesudah bangsa Israel meninggalkan Mesir, dalam barisan menurut suku bangsa masing-masing di bawah pimpinan Musa dan Harun, mereka singgah di beberapa tempat. Tuhan memerintahkan Musa untuk
menetap untuk mencatat nama dari setiap tempat di mana mereka singgah. Bangsa Israel meninggalkan Mesir pada tanggal 15 bulan 1, sehari sesudah Paskah yang pertama. Di bawah perlindungan Tuhan, mereka meninggalkan kota Rameses. Disaksikan oleh bangsa Mesir yang tengah menguburkan anak-anak sulung mereka yang telah dibunuh oleh Tuhan. Dengan perbuatan itu, Tuhan membuktikan bahwa Ia lebih kuat daripada ilah-ilah Mesir. Setelah bangsa Israel meninggalkan Rameses, mereka berkemah di Sukot. Lalu mereka berangkat lagi dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Dari situ mereka kembali ke Pihahirot di sebelah timur Baal Zefon, lalu berkemah di dekat Migdol. Kemudian mereka meninggalkan Pihahirot, menyeberang laut dan masuk ke padang gurun Etam. Sesudah 3 hari perjalanan, mereka berkemah di Mara. Dari situ mereka terus dan berkemah di Elim. Di situ ada 12 sumber air dan 70 pohon kurma. Kemudian mereka meninggalkan Elim dan berkemah di dekat Teluk Suez. Selanjutnya mereka berkemah di padang gurun Sin, lalu di dekat kota Dofka. Sesudah itu di Alus, dan kemudian di Rapidim, tetapi di situ tidak ada air minum. Dari Rapidim mereka terus ke Gunung Hor dan berkemah di tempat ini: padang gurun Sinai, Kibrot Taawa, kuburan kerakusan, Hazerot, Ritma, Rimon Peres, Libna Risa, Kehelata, Gunung Syaber, Harada, Makelot, Tahat, Tarah, Milka, Hasmona, Moserot, Bene Itakan, Hor Giddat, Yotbata, Abrona, Ejon Geber, padang gurun Jin, dan gunung Hor di perbatasan tanah Edom. Atas perintah Tuhan, Imam Harun naik ke gunung Hor. Di situ ia meninggal pada tanggal 1 bulan 5 dalam tahun yang ke-40 sesudah umat Israel meninggalkan Mesir. Waktu meninggal Harun berumur 123 tahun. Sementara itu, raja negeri Arad di tanah Negeb, Kanaan Selatan, mendapat kabar bahwa umat Israel sedang menuju ke negerinya. Dalam perjalanan dari Gunung Hor ke dataran Moab, orang Israel berkemah di tempat-tempat ini.
Zalmona, Punom, Obot, reruntuhan Abarim di daerah Moab, Dibon Gad, Almon di Blatain, Gunung Abarim di dekat Gunung Nebo, dan di dataran Moab, di tepi sungai Jordan, dekat kota Jericho, di antara Bet Yesimor dan lembah Sitim. Perintah-perintah sebelum menyeberang sungai Jordan. Di dataran Moab itu, di tepi sungai Jordan, dekat kota Jericho, Tuhan memberi kepada Musa perintah-perintah ini untuk bangsa Israel. Kalau kamu menyeberangi sungai Jordan untuk masuk ke negeri Kanaan, kamu harus mengusir seluruh penduduk negeri itu. Binasakalah semua berhala mereka dari batu dan logam serta tempat-tempat ibadat mereka. Tanah itu harus kamu rebut dan kamu duduki, karena aku memberikannya kepadamu. Kemudian kamu harus membagikannya menjadi milik pusaka kaum-kaummu dengan jalan membuang undi. Kepada kaum yang besar harus kamu berikan bagian yang besar, dan kepada yang kecil bagian yang kecil. Tetapi kalau penduduk negeri itu tidak kamu usir, orang-orang yang tetap tinggal di situ akan menyusahkan kamu seperti pasir di matamu atau duri di kakimu. Nanti merekalah yang memerangi kamu. Kalau kamu tidak mengusir mereka, aku akan membinasakan kamu seperti yang kurencanakan terhadap mereka. Pasal 34, batas-batas negeri itu. Tuhan memberi kepada Musa perintah-perintah ini untuk bangsa Israel. Sebentar lagi kamu masuk ke negeri Kanaan, negeri yang kuberikan kepadamu sebagai tanah pusaka. Itulah batas-batas negerimu itu. Di selatan, batas itu mulai dari padang gurun Jin menyusuri Edom. Di timur, batas itu mulai dari ujung selatan Laut Mati, belok ke selatan menuju Jalan Abarim, dan terus ke Jin sampai Kades Barnea. Di selatan, dari situ belok ke barat laut sampai Hajar Adar, dan terus ke Amjon. Di situ belok ke lembah di perbatasan Mesir dan berakhir di Laut Tengah. Mesir berakhir di Laut Tengah. Laut Tengah merupakan batas negerimu di sebelah barat. Di utara, batas itu mulai di Laut Tengah menuju ke Gunung Hor, dan dari situ ke Jalan Hamat, lalu terus ke Jedat dan ke Jipron, dan berakhir di Hajar Enam. Di timur, batas itu mulai dari Hajar Enam ke selatan, mulai dari Hajar Enam ke Sepak. Dari situ turun ke Ribla dan sebelah timur Ain, lalu terus ke bukit-bukit di pantai timur Danau Galilea, lalu ke selatan sepanjang sungai Jordan sampai ke Laut Mati. Itulah negerimu menurut batas-batas di sekelilingnya. Musa berkata kepada bangsa Israel, itulah tanah yang akan kamu terima dengan cara membuang undi, tanah yang menurut perintah Tuhan
harus dibagikan kepada 9,5 suku bangsa Israel, suku-suku Ruben dan Gad, serta sebagian dari suku Manase sudah menerima bagian mereka, dan tanah itu pun sudah dibagikan kepada keluarga-keluarga mereka. Tanah pusaka mereka itu di sebelah timur sungai Yordan, di dekat kota Jericho. Para pemimpin yang ditugaskan membagikan tanah itu. Tuhan berkata kepada Musa, yang harus membagikan tanah itu di antara kamu adalah Imam Eliezer dan Joshua anak Nun. Tunjukkanlah juga seorang pemimpin dari setiap suku untuk menolong Eliezer dan Joshua membagikan tanah itu. Nama orang-orang itu adalah suku dan pemimpin. Juda, Kaleb anak Jefune. Simeon, Samuel anak Amihud. Benjamin, Elidad anak Kislon. Dan Buki anak Yogli. Manase, Haniel anak Epot. Efraim, Kemuel anak Siptan. Jebulon, Elisapan anak Parnah. Isasar, Paltiel anak Ajan. Aser, Ahihud anak Selomi. Naptali, Pedael anak Amihud. Itulah orang-orang yang diperintahkan Tuhan untuk membagikan tanah pusaka kepada bangsa Israel di negeri Kanaan. Pasal yang ke-35, kota-kota untuk orang Lewi. Di dataran Moab, di tepi sungai Yordan, dekat kota Jericho, Tuhan berkata kepada Musa, sampaikanlah kepada bangsa Israel bahwa dari tanah pusaka yang akan mereka terima itu, beberapa kotanya dengan padang rumput di sekitarnya harus mereka berikan kepada orang Lewi, supaya mereka dapat tinggal di situ. Kota-kota itu menjadi milik orang Lewi untuk tempat kediaman mereka. Padang rumput di sekitarnya adalah untuk ternak dan segala hewan mereka. Padang rumput itu luasnya 450 meter ke segala jurusan. Diukur dari tembok kota. Jadi daerah orang Lewi berbentuk persegi 4 yang berukuran 900 meter setiap sisinya, dengan kotanya di tengah kotanya di tengah-tengahnya. Kepada orang Lewi harus kamu berikan 6 kota suaka sebagai tempat pelarian untuk orang-orang yang dengan tidak sengaja telah membunuh orang lain. Selain ini, kepada orang-orang Lewi harus diberikan juga 42 kota lainnya dengan padang rumputnya. Jadi seluruhnya ada 48 kota untuk orang Lewi. Jumlah kota-kota Lewi dalam wilayah masing-masing suku Israel
harus ditentukan menurut banyaknya kota dan besarnya wilayah itu. Kota-kota suaka. Tuhan menyuruh Musa menyampaikan kepada bangsa Israel kata-kata ini. Sesudah kamu menyeberangi sungai Yordan dan masuk ke tanah Kanaan, kamu harus menentukan kota-kota suaka, supaya orang-orang yang dengan tidak sengaja telah membunuh orang lain dapat lari ke situ. Di kota-kota itu, orang itu akan aman dari sanak saudara kurban pembunuhannya yang mau membalas dendam. Sebab orang yang dituduh membunuh orang lain tidak boleh dibunuh kalau perkaranya belum diperiksa di pengadilan umum. Tentukanlah 6 kota suaka, 3 di sebelah timur sungai Yordan dan 3 di tanah Kanaan. Ke-6 kota itu menjadi kota suaka bagi kamu, orang Israel, dan bagi orang asing pendatang atau yang tinggal menetap di tengah-tengah kamu. Siapa saja yang telah membunuh orang lain dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke salah satu kota itu. Tetapi apabila seseorang memakai senjata besi atau batu atau kayu untuk membunuh orang lain, orang itu adalah pembunuh. Ia bersalah dan harus dihukum mati. Sanak saudara terdekat dari orang yang terbunuh itu boleh melaksanakan hukuman mati itu kalau ia menemukan pembunuh itu. Ia boleh membunuhnya. Apabila seseorang membenci orang lain lalu membunuhnya dengan membanting dia atau melemparkan suatu benda kepadanya atau memukul dia dengan tinjunya, orang itu adalah pembunuh. Ia bersalah dan harus dihukum mati. Sanak saudara terdekat dari orang yang terbunuh itu boleh melaksanakan hukuman mati itu kalau ia menemukan pembunuh itu. Ia boleh membunuhnya. Tetapi boleh jadi seorang dengan tidak sengaja membunuh orang lain yang tidak dibencinya, entah dengan membanting orang itu atau dengan melemparkan suatu benda kepadanya, atau boleh jadi seorang tanpa melihat menjatuhkan sebuah batu yang mengakibatkan kematian orang lain yang bukan musuhnya, dan ia tidak pula bermaksud mencelakakan orang itu. Dalam perkara-perkara semacam itu, rapat umat harus mengadili antara orang yang telah membunuh dan orang yang mau membalas dendam atau kematian. Orang yang terbunuh, rapat umat harus melindungi orang yang telah membunuh dengan tidak sengaja itu terhadap ancaman sanak saudara orang yang terbunuh.
orang itu harus dibawa kembali ke kota Suaka, tempat ia melarikan diri. Ia harus tinggal di situ sampai orang yang pada waktu itu menjadi imam agung sudah meninggal. Baru sesudah itu ia boleh pulang ke kampung halamannya. Tetapi kalau ia meninggalkan kota Suaka, tempat ia melarikan diri, lalu ditemukan dan dibunuh oleh sanak saudara orang yang terbunuh, maka tindakan pembalasan itu bukanlah pembunuhan. Peraturan-peraturan itu berlaku untuk kamu dan untuk keturunanmu di mana saja kamu tinggal. Dalam perkara pembunuhan, orang-orang dituduh sebagai pembunuh hanya boleh dinyatakan bersalah dan dihukum mati kalau perbuatan itu dapat dibuktikan oleh 2 orang saksi atau lebih. 1 orang saksi tidak cukup untuk membuktikan bahwa tuduhan itu benar. Seorang pembunuh harus dihukum mati. Ia tidak dapat menebus hukuman itu dengan uang. Apabila seorang melarikan diri ke salah satu kota Suaka, janganlah mengizinkan dia janganlah ia memberikan uang supaya diperbolehkan pulang ke rumahnya sebelum imam agung meninggal. Kalau kamu berbuat begitu, kamu mencemarkan tanah yang kamu diami. Pembunuhan mencemarkan negeri, jadi tak ada cara lain untuk membersihkan negeri itu selain dengan mencabut nyawa si pembunuh itu. Janganlah mencemarkan tanah yang kamu diami, karena akulah Tuhan dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa Israel. Pasal yang ke-36. Warisan wanita-wanita yang kawin. Para kepala keluarga dalam kaum Gilead, anak Mahir, yaitu cucu Manase, anak Yusuf, pergi menghadap Musa dan pemimpin-pemimpin lainnya. Kata mereka, Tuhan menyuruh kamu membagikan tanah itu kepada orang Israel dengan cara membuang undi. Ia juga menyuruh kamu memberikan tanah pusaka saudara kami Jelapehat kepada anak-anak perempuan. Tetapi perlu ditinjau bahwa apabila mereka itu kawin dengan orang laki-laki dari suku lain, tanah mereka jatuh ke tangan suku itu. Dengan demikian, tanah yang ditentukan sebagai wilayah kami akan berkurang. Dalam tahun pengembalian, pada waktu seluruh harta milik yang telah dijual
dikembalikan kepada pemiliknya yang semula. Tanah anak-anak perempuan Zelafehat itu akan tetap menjadi milik suami-suami mereka, sehingga suku kami kehilangan tanah itu. Lalu Musa menyampaikan kepada bangsa Israel perintah ini dari Tuhan. Apa yang dikatakan orang-orang keturunan Yusuf itu benar. Dan karena itu Tuhan berkata bahwa anak-anak perempuan Zelafehat bebas kawin dengan siapa saja yang mereka sukai, asal yang sama sukunya dengan mereka. Tanah pusaka setiap orang Israel akan tetap terikat kepada sukunya. Pusaka itu dalam salah satu suku bangsa Israel harus kawin dengan orang dari suku itu juga. Dengan demikian, setiap orang Israel akan mewarisi tanah pusaka nenek moyangnya, sehingga tanah pusaka itu tidak berpindah-pindah dari satu suku ke suku yang lain. Setiap suku bangsa Israel akan tetap memiliki tanah pusakanya sendiri. Jadi sesuai dengan perintah Tuhan kepada Musa, kelima anak perempuan Zelafehat itu, yakni Mahla, Tirja, Hokla, Milka, dan Noah, kawin dengan orang-orang yang masih saudara dari pihak ayah. Mereka kawin dengan orang-orang dari kaum-kaum dalam suku bangsa Manase, anak Yusuf. Dengan demikian, tanah pusaka mereka tetap menjadi milik suku bangsa ayah mereka. Ketetapan-ketetapan yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel melalui Musa waktu bangsa Israel ada di dataran Moab di tepi sungai Jordan dekat dengan Jericho. Demikianlah pembacaan firman Tuhan terakhir dari kitab Bilangan atau 4 Musa. Dan kita lihat begitu pedulinya Tuhan terhadap bangsa Israel. Bahkan kalau ada seorang keluarga yang tidak punya anak laki-laki, anak perempuannya tetap berhak menerima pusaka tanah. Dengan catatan, anak-anak perempuannya itu harus kawin dengan sukunya, supaya tanah itu tetap milik warisan daripada suku mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, dan selanjutnya nanti kita masuk dalam kitab Ulangan atau 5 Musa. Semoga apa yang saya baca bisa menjadi menambah perhatian kita dan menambah catatan kita dalam mempelajari isi Alkitab. Demikian dan terima kasih. Tuhan memberkati.